Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah Islam dibongkar dari sumber-sumber paling otentik dan fakta-fakta tersembunyi kembali diangkat ke permukaan. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa yang selama ini nyaris dihapus dari sejarah dunia. Bukan tentang penaklukan, bukan tentang perang, tapi tentang para rahib, pendeta, dan pengikut Injil awal yang justru menemukan kebenaran Islam. Jauh sebelum dunia mengenalnya, mereka membaca Injil dengan jujur. Mereka mengenali tanda-tanda kenabian, dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad bukan orang asing bagi mereka. Siapa mereka sebenarnya? Apa yang mereka sembunyikan dari dunia? Dan bagaimana nubuatan tentang Nabi Muhammad disebut dalam kitab suci terdahulu? Jangan kemana-mana, karena dalam dokumenter ini, kita akan membuka lembar demi lembar sejarah yang selama ini dikunci rapat oleh kekuasaan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum Islam tersebar luas di Jazirah Arab, sejumlah orang dari kalangan Nasrani awal sudah lebih dahulu meyakini kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka bukan umat sembarangan. Mereka adalah para ahli kitab yang jujur, penghafal Injil yang asli, dan penjaga tradisi kenabian yang tidak terkontaminasi oleh pengaruh Romawi atau Yahudi. Mereka disebut dalam Al-Quran. Mereka dipuji oleh Rasulullah Muhammad, dan sebagian dari mereka bahkan menjadi sahabat Nabi dan gugur dalam perjuangan membela Islam. Tapi siapa mereka sebenarnya? Mengapa nama mereka nyaris hilang dari buku sejarah? Dan apa yang sesungguhnya mereka ketahui yang membuat mereka rela meninggalkan ajaran lama demi memeluk Islam? Mari kita telusuri lembar-lembar sejarah yang tersembunyi, yang selama berabad-abad terpinggirkan dari wacana umum. Lembar yang tidak akan Anda temukan di buku-buku pelajaran atau dokumen gereja Romawi. Lembar yang mengungkap bagaimana kebenaran sejati justru ditemukan oleh para pencari dari kalangan pengikut Injil sendiri. Warakah bin Naufal, seorang pendeta, sepupu Khadijah, istri Rasulullah. Dalam riwayat sahih yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah membawanya menemui Warakah. Pendeta Nasrani itu berkata kepada Nabi, "Engkau adalah Nabi umat ini. Engkau telah didatangi oleh Nemes Jibril, seperti yang dahulu datang kepada Musa. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Ucapan itu mencengangkan. Dari mana seorang pendeta Nasrani tahu tentang Nabi akhir zaman? Bagaimana ia bisa yakin bahwa sosok muda yang baru saja ketakutan karena menerima wahyu adalah benar-benar utusan Allah? Jawabannya ada pada Injil yang asli, yang waktu itu belum mengalami distorsi seperti sekarang. Dalam Injil versi awal, ajaran Nabi Isa sangat menekankan tauhid. Tidak ada konsep trinitas, tidak ada doktrin penebusan dosa melalui salib. Yang ada adalah kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelahnya yang bernama Ahmad. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Asy-Syaff, ayat 6. Ketika Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Warakah bin Naufal adalah salah satu dari sedikit penjaga ajaran Isa yang masih murni. Ia tahu bahwa agama yang berkembang saat itu sudah jauh menyimpang. Ia menjauhi penyembahan Yesus, menolak ajaran Paulus, dan berpegang pada teks-teks kuno berbahasa Ibrani dan Suryani yang diwariskan secara turun-temurun oleh kaum Esen dan Ebyon, dua kelompok pengikut Nabi Isa yang sangat keras menjaga tauhid dan menolak ketuhanan Yesus. Warakah mengasingkan diri dari komunitas Romawi yang telah menobatkan Yesus sebagai anak Tuhan dan menyamakan Injil dengan doktrin Yunani. Namun Warakah bukan satu-satunya. Nama lain yang layak disorot adalah Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran dari Persia. Ia berkelana meninggalkan agama Majusi
lalu memeluk Nasrani. Tapi ia segera sadar bahwa banyak pendeta telah mengkhianati ajaran sejati. Ia berguru dari satu pendeta ke pendeta lain, berpindah dari Syam ke Mosul, kemudian ke Nashibin, hingga ke Amuriyah. Setiap gurunya meninggal, ia diberi pesan untuk mencari seorang nabi yang akan muncul di tanah Arab. Salman membawa serta warisan nubuat itu. Ia menjadi saksi hidup bahwa para pendeta Nasrani tulen pun sudah menantikan kedatangan Muhammad. Ketika ia akhirnya bertemu Nabi di Madinah dan mendengar ciri-ciri yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu, ia langsung masuk Islam. Salman tidak hanya menjadi sahabat Nabi, tapi juga sumber ilmu yang sangat berharga. Dialah yang mengusulkan strategi Handak dalam Perang Azab yang berasal dari taktik Persia. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebenaran Islam bukanlah muncul dari ruang kosong. Ia adalah kelanjutan dari ajaran tauhid yang disampaikan para nabi sebelumnya, termasuk Isa bin Maryam, dan mereka yang benar-benar memahami Injil akan melihat Islam sebagai kelanjutan yang logis dan tak terbantahkan. Kisah yang lebih menggetarkan, lebih dalam, dan lebih jarang dibahas, masuk Islamnya para pendeta Nasrani dari wilayah Yaman, Najran, dan Habasyah. Ini bukan sekadar perpindahan agama. Ini adalah pengakuan dari para ahli kitab bahwa nubuat telah digenapi. Salah satu peristiwa paling mencengangkan terjadi ketika rombongan dari Najran datang ke Madinah. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dari komunitas Nasrani Arab. Rasulullah menerima mereka, berdialog, bahkan mengizinkan mereka beribadah di masjid. Namun ketika mereka menolak mengakui kenabian Muhammad, turunlah wahyu yang menantang mereka untuk melakukan mubahalah sumpah laknat bersama. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-61, "Siapa yang membantahmu tentang hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, lalu kita berdoa dan kita minta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." Tapi mereka mundur. Mereka tidak berani menerima tantangan itu. Mengapa? Karena mereka tahu Muhammad bukan pendusta. Mereka melihat semua tanda kenabian ada padanya. Sebagian dari mereka akhirnya masuk Islam, sementara yang lain tetap dalam agamanya tapi membayar jizyah. Tidak semua kisah berakhir dengan penolakan. Di Habasyah, negeri Kristen di bawah Raja Najasyi, Islam justru mendapat perlindungan. Ketika para sahabat hijrah ke sana, mereka diterima dengan hormat. Dan ketika Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan ajaran Islam kepada Najasyi dan membacakan surat Maryam, sang raja menangis. Sesungguhnya apa yang kalian bawa dan apa yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama. Najasyi akhirnya menyatakan keislamannya secara diam-diam. Ketika ia wafat, Rasulullah menyolatkan jenazahnya secara gaib. Ini adalah pengakuan terbesar terhadap keimanan seorang raja Kristen. Yang lebih mencengangkan lagi adalah kesaksian para rahib dari Syam, Palestina, dan sekitarnya. Beberapa di antara mereka mengakui bahwa dalam kitab mereka tercantum nama Muhammad, bahkan ciri-cirinya secara fisik dan sosial. Salah satunya adalah rahib Bahira yang disebutkan dalam beberapa riwayat sahih. Ketika Rasulullah masih kecil dan ikut berdagang bersama pamannya ke Syam, Bahira memperhatikan tanda-tanda kenabian di tubuh beliau. Ia memperingatkan agar Muhammad dijaga dari orang-orang Yahudi yang bisa mencelakakannya. Lalu ada Tamim, ada dari seorang pendeta Nasrani dari Palestina. Ia menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ia dikenal sebagai orang yang pertama kali menyampaikan kisah Dajjal kepada Nabi, berdasarkan pengalamannya dalam pelayaran misterius yang membuatnya terdampar. Di pula riwayat tentang Dajjal dari Tamim ada dicatat dalam Sahih Muslim dan diakui oleh Nabi sebagai informasi yang menguatkan wahyu. Kini kita mulai memahami bahwa banyak pengikut Injil yang jujur justru menjadi pembela Islam. Mereka tidak membelot, mereka tidak murtad, mereka justru menjadi bukti hidup bahwa Islam adalah lanjutan dari ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Mereka menyerahkan hidup, ilmu, dan keberanian untuk membela risalah yang telah lama mereka nantikan.
Namun mengapa kisah mereka dikaburkan? Mengapa gereja tidak mencatat keislaman para pendetanya? Mengapa kitab Injil versi awal disembunyikan dan Injil Barnabas yang mencantumkan nama Muhammad dianggap apokrif dan dilarang beredar? Jawabannya satu, karena jika semua umat Nasrani tahu bahwa para penjaga Injil pun memilih Islam, maka runtuhlah legitimasi doktrin gereja, maka Paulus akan terbongkar sebagai pendiri Kristen palsu. Maka Trinitas akan runtuh, maka salib akan kehilangan makna. Maka dunia akan menyadari bahwa Muhammad bukan ancaman, tapi jawaban. Dan ini pula alasan mengapa Al-Quran sangat menghormati para ahli kitab yang jujur. Dalam surat Ali Imran ayat 113-114, Allah berfirman, "Tidaklah semua ahli kitab itu sama. Di antara mereka ada golongan yang berdiri teguh membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta bersegera dalam kebaikan. Mereka termasuk orang-orang saleh." Kisah-kisah ini bukan dongeng, ini adalah jejak-jejak yang bisa diverifikasi dari kitab suci, riwayat sahih, dan kesaksian sejarah. Mereka adalah bukti bahwa kebenaran tidak mengenal sekat agama, bangsa, atau warna kulit. Mereka adalah saksi zaman, dari pengikut Injil yang setia, menjadi pembela Islam yang sejati. Salah satu potongan sejarah yang nyaris tak dikenal adalah komunitas Kristen awal di sekitar Hijaz dan Syam yang dikenal sebagai Al-Hunafa. Mereka adalah kaum yang berpaling dari penyembahan berhala, menolak peribadatan kepada Yesus, namun belum menemukan nabi akhir zaman yang dijanjikan. Istilah Al-Hunafa disebutkan oleh para sejarawan klasik Islam seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hajar. Mereka diyakini sebagai pengikut ajaran Ibrahim yang murni, yang tetap menegakkan tauhid, menjauhi syirik, dan menantikan datangnya seorang rasul yang akan menyempurnakan jalan kebenaran. Salah satu tokoh dari kelompok ini adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Ia hidup di masa jahiliyah, tetapi menolak keras penyembahan berhala. Ia tidak mau menyembelih hewan untuk berhala, tidak meminum khamar, sangat peduli dengan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ia juga menolak agama Nasrani dan Yahudi, karena menurutnya keduanya telah tercemar oleh penyimpangan. Namun ia tetap percaya kepada Tuhan yang satu. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan lainnya, Rasulullah pernah melihat Zaid sebelum kenabian dan berkata bahwa ia akan dibangkitkan sebagai umat tersendiri di hari kiamat. Mengapa ini penting? Karena Zaid adalah representasi dari orang-orang Nasrani dan Yahudi tulen yang tidak puas dengan kondisi agamanya, lalu menyendiri sambil mencari kebenaran. Mereka tahu bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Mereka hanya menunggu waktunya datang. Lebih jauh ke wilayah utara, di wilayah Syam dan Palestina, terdapat banyak biara dan komunitas Nasrani Arami yang memegang Injil dalam bahasa asli. Di antara komunitas ini, tersimpan banyak manuskrip yang tidak diakui oleh otoritas gereja Roma, karena menyebutkan bahwa nabi terakhir akan datang dari keturunan Ismail, bukan Ishak. Ini membantah teologi Kristen dan Yahudi yang dominan, karena keduanya menolak keutamaan Ismail, sebuah dokumen kuno dari komunitas Yahudi Nasrani di wilayah Qumran yang ditemukan di Laut Mati, yang dikenal dengan Dead Sea Scrolls, menyebut tentang kedatangan dua Mesias, satu dari Harun dan satu dari Israel. Sebagian ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa ini bisa jadi isyarat akan datangnya dua figur besar, Isa bin Maryam dan Muhammad bin Abdullah. Yang pertama sebagai pembawa ajaran kasih, yang kedua sebagai penyempurna ajaran tauhid. Menariknya, para ilmuwan barat bahkan mengakui bahwa Injil Barnabas, meski dianggap apokrif oleh gereja, menyebut dengan terang benderang bahwa nabi akhir zaman adalah Muhammad. Injil itu ditulis dalam bahasa Arami, bukan Yunani, dan mencerminkan pemahaman yang sangat dekat dengan konsep tauhid Islam. Dalam pasal 96 disebutkan bahwa Yesus berkata, "Dan nama sang nabi adalah Muhammad. Ketika ia datang, ia akan menerangi dunia seperti cahaya bulan." Tapi gereja melarang peredaran Injil ini, dianggap sesat.
dilarang diterjemahkan. Mengapa? Karena jika Injil ini dibuka ke publik, maka semua umat Kristen akan tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan dan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Kita lanjutkan ke masa Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Di sana terjadi peristiwa penting yang jarang dikaitkan dengan hubungan Islam dan Kristen, yaitu penulisan surat dakwah Rasulullah kepada para raja besar dunia, termasuk Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa surat itu dikirim melalui Dihiyah Al-Kalbi dan sampai ke tangan Heraklius. Menariknya, Heraklius tidak serta-merta menolak surat itu. Ia bahkan memanggil para pedagang Quraisy yang kebetulan berada di Syam, termasuk Abu Sufyan, untuk ditanyai mengenai Muhammad. Setelah mendengar kesaksian Abu Sufyan, Heraklius berkata, "Jika apa yang engkau katakan benar, maka dia akan menguasai tanah yang ada di bawah kakiku ini." Mengapa seorang kaisar Romawi yang memimpin Kristen Ortodoks bisa percaya bahwa Muhammad adalah nabi? Karena ia memiliki manuskrip tua warisan kaisar sebelumnya yang memuat nubuatan-nubuatan kenabian. Bahkan dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Heraklius nyaris masuk Islam, namun ditolak oleh para petingginya yang takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Ini menunjukkan bahwa kebenaran Islam telah sampai ke pusat kekuasaan Kristen, namun ditolak oleh mereka yang lebih mencintai dunia. Satu nama lagi yang mencuat adalah Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang tinggal di Madinah. Ia ahli Taurat, sangat disegani kaumnya, dan dikenal jujur. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, ia langsung menemuinya dan mengamati ciri-ciri kenabian yang tertulis dalam Taurat. Seketika itu juga ia masuk Islam, tapi ia meminta agar keislamannya tidak langsung diumumkan. Mengapa? Karena ia ingin menguji kaumnya terlebih dahulu. Rasulullah pun mengundang para tokoh Yahudi, lalu bertanya kepada mereka tentang Abdullah bin Salam. Mereka semua memujinya setinggi langit. Tapi ketika ia keluar dan menyatakan keislamannya, mereka langsung mencacinya dan menyebutnya pendusta. Ini adalah bukti nyata bahwa penolakan terhadap Muhammad bukan karena tidak ada bukti, tapi karena kesombongan, dan Abdullah bin Salam bukan satu-satunya. Dalam sejarah disebutkan bahwa banyak dari kalangan ahli kitab yang masuk Islam secara sembunyi, terutama setelah menyaksikan mukjizat Nabi, mendengar Al-Quran yang tak tertandingi, atau melihat akhlak para sahabat yang tak bisa dijelaskan, kecuali oleh kekuatan iman yang hakiki. Pertanyaannya sekarang adalah, kemana semua mereka? Ini dalam catatan sejarah dunia. Mengapa mayoritas umat Islam pun tidak tahu kisah mereka? Jawabannya menyedihkan. Karena sejarah ditulis oleh pemenang, dan dalam dunia Kristen, pemenangnya adalah mereka yang mengusung Paulus dan ajaran Trinitas. Mereka menulis ulang sejarah, membakar kitab-kitab lama, meminggirkan kelompok Ebion, Nazarin, dan Al-Hunafa, lalu mengklaim bahwa hanya gereja mereka yang sah. Padahal fakta di lapangan berkata sebaliknya. Islam datang bukan untuk menghancurkan agama sebelumnya, tapi untuk mengembalikan ajaran tauhid ke jalurnya. Dan mereka yang tulus dalam mencari kebenaran dari kalangan Yahudi dan Nasrani menemukan bahwa Muhammad bukan musuh, tapi jawaban atas doa dan harapan para nabi terdahulu. Semua ini adalah bukti bahwa kebenaran Islam bukanlah rekaan Muhammad, melainkan warisan dari para nabi terdahulu yang dijaga dan dijanjikan akan disempurnakan di akhir zaman. Orang-orang Kristen dan Yahudi Tulen yang jujur telah membuktikannya. Mereka bukan sekadar masuk Islam, mereka meninggalkan kedudukan, kekuasaan, bahkan nyawa. Mereka memeluk Islam dengan air mata dan darah. Dan mereka adalah saksi bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Setelah Heraklius, Raja Romawi Timur, nyaris masuk Islam, peristiwa yang serupa terjadi di berbagai wilayah yang jauh dari pusat Jazirah Arab. Namun pola yang sama terus berulang. Para rahib, pendeta, dan ulama Nasrani yang jujur kepada kitab sucinya sendiri mengenali Muhammad sebagai nabi yang disebut dalam naskah kuno. Tapi begitu mereka bersaksi secara terbuka, hidup mereka tak lagi aman. Mereka dikucilkan, diadili,
bahkan dieksekusi oleh otoritas gereja. Kita ambil satu kasus tragis yang terlupakan dari wilayah utara Hijaz, yaitu di Taima dan Dumat Al-Jandal, daerah perbatasan antara kekuasaan Arab dan Kekaisaran Bizantium. Di sana, berdiri komunitas Nasrani Aramiyah yang mengamalkan tauhid murni. Para sejarawan Islam seperti Ibnu Sa'ad dan Ats-Tsabari menyebut bahwa utusan-utusan Nabi pernah dikirim ke sana. Hasilnya mengejutkan. Beberapa dari mereka menerima Islam hanya setelah mendengar satu ayat dari Al-Quran. Mereka berkata, "Ini ta'ala, suara kebenaran yang dijanjikan dalam kitab kami." Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mereka diburu oleh otoritas gereja Bizantium yang menganggap Islam sebagai bid'ah sesat. Sebagian dari mereka melarikan diri ke pedalaman Arabia. Sebagian lainnya dibantai secara diam-diam. Sebagian besar catatan mereka naskah, Injil, tulisan-tulisan tafsir Injil versi Semit dibakar atau disita. Inilah sebab mengapa sejarah tidak mencatat ribuan nama-nama mereka. Tapi riwayat-riwayat Islam, terutama dari kalangan tabi'in, tetap menjaga ingatan itu karena mereka adalah bagian dari mata rantai keimanan. Kita beralih ke Mesir, pusat Kristen Koptik kuno. Rasulullah mengirim surat kepada Muqawqis, pemimpin Koptik Mesir. Surat itu dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Muqawqis tidak menolak surat itu. Bahkan ia membalas dengan sangat sopan dan mengirim hadiah untuk Rasulullah, termasuk dua wanita Mesir. Salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah yang kemudian dinikahi Nabi. Dalam balasannya, Muqawqis mengakui bahwa ia tahu Muhammad adalah Nabi, tapi ia terlalu takut pada reaksi penguasa Romawi dan rakyatnya. Tindakan Muqawqis memperlihatkan ironi besar dalam sejarah. Para pemimpin agama seringkali tahu kebenaran, tapi tak punya keberanian untuk mengikutinya karena takut kehilangan kekuasaan. Namun, tetap saja di Mesir berkembang komunitas kecil yang perlahan masuk Islam. Sebagian pendeta Koptik memilih tinggal diam. Sebagian memilih bergabung diam-diam dalam gerakan Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan ketika Mesir dibebaskan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Amr bin Ash, tidak terjadi pembantaian. Justru banyak dari kalangan Kristen Koptik menyambut pembebasan itu karena mereka telah lama tertindas oleh kekuasaan Kristen Bizantium. Bahkan gereja Koptik menyimpan catatan tentang bagaimana mereka mendapat perlindungan dari umat Islam, hal yang sangat jarang dibahas di media barat maupun dokumen gereja. Masih di belahan Afrika lainnya, kita temui peran besar kerajaan Aksum di Habasyah, sekarang Ethiopia dan Eritrea. Najasyi, sang raja, bukan hanya melindungi para sahabat yang hijrah, ia juga mempelajari ajaran Islam. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Ishaq disebutkan bahwa ketika Najasyi membaca surat Maryam dan Al-Maidah, ia menangis dan berkata, "Aku bersaksi bahwa ini adalah wahyu yang sama yang diturunkan kepada Isa. Muhammad dan Isa adalah dari cahaya yang satu." Ia pun menyembunyikan keislamannya dari bangsawan kerajaan karena tahu bahwa kekuatan gereja saat itu sangat kuat. Namun ketika ia wafat, Rasulullah menyolatkannya secara gaib sebagaimana terekam dalam Sahih Al-Bukhari. Ini bukan perlakuan biasa. Tidak ada tokoh non-Arab lain yang mendapat penghormatan seperti itu dari Nabi. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Najasyi sebagai pengaku pertama dari dunia Kristen terhadap kebenaran Islam. Lebih menarik lagi, pengaruh Najasyi menyebar secara rahasia. Beberapa sejarawan menyebut bahwa sejumlah pendeta di wilayah Eritrea dan selatan Mesir mulai meninggalkan konsep Trinitas secara diam-diam. Mereka tidak langsung menyatakan diri sebagai Muslim, tetapi mereka mengubah isi khotbah dan pelajaran kepada murid-murid mereka agar lebih dekat kepada tauhid. Dari sinilah muncul gelombang konversi besar-besaran di wilayah Nubia yang pada abad ke-8 Masehi bertransformasi menjadi negeri-negeri Islam. Di balik semua kisah ini tersimpan satu fakta penting yang harus terus diungkap, bahwa umat Kristen awal, baik itu kaum Ebion, Nazarin, Esen, atau pengikut Injil asli, tidak pernah menolak Islam karena kebencian. Yang menolak adalah elit gereja yang kehilangan otoritasnya. Al-Quran sendiri
membedakan antara dua kelompok Nasrani. Dalam surat Al-Maidah ayat 82 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat pendeta dan rahib-rahib, dan karena mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini tidak memuji agama mereka, tetapi memuji sikap jujur dan rendah hati sebagian dari mereka. Dan mereka inilah yang pada akhirnya menjadi muslim sejati. Namun, dari sisi sejarah resmi, fakta-fakta ini dihapus. Buku-buku sejarah Kristen tidak mencatat kisah para pendeta yang masuk Islam. Nama-nama seperti Warakah, Salman, Najasyi, dan Tamim ada dari tidak pernah disebut dalam literatur gerejawi. Bahkan, Injil Barnabas yang mencantumkan Muhammad sebagai nabi terakhir dianggap palsu hanya karena bertentangan dengan dogma Vatikan yang ironis. Justru para orientalis barat yang jujur seperti Hans K. N.G. Montgomery Watt dan Karen Armstrong mengakui dalam tulisan mereka bahwa ajaran asli Yesus sangat dekat dengan Islam. Mereka menyatakan bahwa Paulus telah mengubah arah ajaran Kristen menjadi pemujaan terhadap Yesus, bukan mengikuti ajaran Nabi Isa yang menyerukan tauhid. Dan inilah kebenaran besar yang terus dihindari oleh gereja, bahwa Islam tidak menghancurkan ajaran Isa, tetapi meluruskannya kembali, bahwa Muhammad bukan musuh, tetapi penyempurna nubuat-nubuat yang telah ditunggu selama ribuan tahun, dan bahwa mereka yang membaca Injil dengan hati yang bersih akan menemukan bahwa Islam adalah rumah akhir bagi iman mereka. Namun perlawanan terhadap kebenaran tidak berhenti. Ketika Islam mulai menyebar ke Syam, Palestina, Afrika Utara, dan Anatolia, gereja-gereja memperketat cengkeraman. Mereka mengeluarkan fatwa bid'ah terhadap siapapun yang menyebut bahwa Muhammad ada dalam Injil. Mereka membakar manuskrip, mengeksekusi para rahib yang dianggap simpatisan Islam, dan mendirikan Dewan Inkuisisi di Eropa, khususnya setelah munculnya Islam di Spanyol. Semangat membenci Islam semakin dilegalkan. Para pendeta mengarang cerita bahwa Muhammad adalah antikristus. Mereka menciptakan legenda palsu untuk menakut-nakuti umat Kristen. Tapi mereka tahu, di dalam biara-biara tua, para rahib yang membaca kitab dalam bahasa asli masih menyimpan catatan nubuat tentang Muhammad. Dan catatan itu sampai hari ini masih terkunci di perpustakaan Vatikan. Apa yang sebenarnya ditakutkan oleh gereja? Bukan hilangnya umat, tapi terbukanya aib sejarah, bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran Yesus, bahwa mereka telah mengubah kitab, dan bahwa mereka telah menolak nabi yang telah dijanjikan oleh Isa sendiri. Dan semua ini bukan asumsi, ini terkonfirmasi oleh ratusan riwayat sahih, oleh testimoni para sahabat, dan oleh bukti-bukti tekstual dalam Injil versi awal. Seandainya hari ini pintu Vatikan dibuka dan semua manuskrip kuno diteliti oleh ilmuwan netral, dunia akan melihat bahwa Islam bukan ancaman bagi Yesus. Islam justru menyelamatkan warisan ajaran Yesus dari kehancuran dan para pengikut. Injil yang dahulu masuk Islam mereka bukan pengkhianat gereja. Mereka adalah penjaga kebenaran sejati. Namun, ini baru permukaan. Masih ada yang belum terungkap tentang rahasia para rahib di Tibet yang mencatat nubuat Muhammad, tentang biara tersembunyi di Armenia yang menyimpan Injil versi Ibrani yang hilang, tentang seorang pendeta dari Andalusia yang mencoba memperingatkan gereja akan datangnya Islam dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Kita mulai dari sebuah tempat yang tidak pernah dikira, Andalusia Spanyol Islam. Saat wilayah ini dibebaskan oleh pasukan Tariq bin Ziyad pada awal abad ke-8 Masehi, penduduk lokal tidak melakukan perlawanan besar. Kenapa? Karena banyak dari mereka, khususnya yang berasal dari kalangan Nasrani Visigoth, justru menyambut kedatangan Islam sebagai penyelamat dari kekejaman gereja Romawi. Visigoth awal adalah pemeluk Kristen Arian yang meyakini bahwa Yesus hanyalah seorang utusan, bukan Tuhan. Ini selaras dengan ajaran Islam, tapi keyakinan ini diberangus oleh Konsili Nisi dan Kekaisaran Romawi. Banyak dari mereka
akhirnya hidup dalam ketakutan atau menyembunyikan keyakinannya. Ketika pasukan Islam datang, mereka menemukan bahwa tauhid yang selama ini mereka pertahankan dalam diam, ternyata masih hidup dalam ajaran Nabi Muhammad. Sejumlah dokumen yang ditemukan di perpustakaan Granada dan Cordoba pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia menunjukkan bahwa banyak pendeta Aryan masuk Islam secara diam-diam dan menjadi bagian penting dari birokrasi Islam di wilayah tersebut. Mereka meninggalkan jubah gereja, mengganti nama, dan menyatu dengan masyarakat Muslim. Beberapa dari mereka bahkan menulis tafsir Quran dalam bahasa Latin awal sebagai jembatan bagi kaum Nasrani yang hendak memahami Islam dari akar ajaran Isa. Namun, ketika kekuasaan Kristen kembali menaklukkan Spanyol lewat gerakan Reconquista, semua catatan itu dihancurkan, manuskrip dibakar, orang-orang yang berbahasa Arab dibantai atau dipaksa memeluk kembali agama lama. Tidak hanya Muslim yang menjadi korban, tetapi juga keturunan kaum Kristen Aryan yang semula bersahabat dengan Islam. Mereka yang dulu menjadi jembatan antara Injil dan Islam dilenyapkan dari sejarah. Mari kita bergerak ke wilayah yang lebih jauh, Armenia, wilayah Kristen tertua di dunia. Di sana terdapat biara-biara kuno yang menyimpan salinan-salinan Injil versi awal dalam bahasa Armenia dan Ibrani. Para rahib Armenia, khususnya mereka yang tidak tunduk pada kekuasaan Bizantium, menjaga kitab-kitab itu selama berabad-abad. Namun yang menarik, ditemukan salinan Injil yang menyebutkan kedatangan seorang nabi dari bangsa Arab yang akan datang di tengah gurun dan membawa tongkat hukum yang menyinari seluruh dunia. Beberapa pengelana Muslim dari masa kekhalifahan Abbasiyah mencatat bahwa saat mereka berkunjung ke wilayah Armenia, sejumlah pendeta menyambut mereka dengan penuh hormat dan bahkan bertanya apakah mereka membawa salinan Al-Quran. Para pendeta itu mengakui bahwa kitab mereka telah menyebutkan nama Ahmad sebagai pembawa wahyu terakhir. Tapi mereka tidak bisa menyebarkan pengetahuan itu secara luas karena takut akan hukuman dari gereja timur. Salah satu pengelana yang mencatat fenomena ini adalah Abu Hamid Al-Garnati dalam Tufat Al-Albab yang menyebutkan bahwa di wilayah Armenia dan Georgia ada biara-biara yang secara diam-diam menggambar kaligrafi Nabi Muhammad di dinding rahasia mereka sebagai bentuk penghormatan. Tapi setelah masa perang salib dan ekspansi Kristen ke timur, seluruh komunitas ini diburu dan dianggap murtad oleh gereja. Sekarang mari kita angkat satu peristiwa besar yang mengguncang dunia Kristen, namun tak pernah dikaitkan secara jujur dengan Islam, perang salib. Banyak sejarawan menulis bahwa motivasi utama perang salib adalah pembebasan Yerusalem. Namun dokumen internal Vatikan dan kronik beberapa ordo rahib menyebutkan kekhawatiran lain, bahwa Islam telah menjadi daya tarik spiritual bagi banyak umat Kristen Eropa selama berabad-abad hidup, berdampingan dengan Muslim di Andalusia, Sisilia, dan Syam. Para petani, buruh, bahkan rahib mulai melihat perbedaan mencolok antara gereja yang korup dan Islam yang konsisten menjaga tauhid. Ini memunculkan gelombang masuk Islam di wilayah perbatasan Kristen, terutama di Balkan, Sisilia, dan wilayah Normandia Selatan. Fakta ini disembunyikan. Gereja tidak hanya melancarkan perang fisik, tapi juga perang wacana. Mereka menyebarkan propaganda bahwa Muhammad adalah iblis, bahwa Islam adalah kultus pedang, dan bahwa Muslim adalah pemuja bulan. Tujuannya jelas, menghalangi gelombang konversi massal, tapi sejarah tidak bisa dibungkam seluruhnya. Beberapa rahib Kristen sendiri justru mencatat pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan Muslim dan mengakui keindahan Islam. Salah satunya adalah Gerard of Cremona, seorang Kristen dari Italia yang justru menerjemahkan ratusan buku Islam ke dalam bahasa Latin. Ia mengakui bahwa sistem hukum Islam lebih adil daripada hukum gereja saat itu. Bahkan dalam catatan pribadinya, ia menulis bahwa Al-Quran menyentuh hatinya lebih dalam daripada Injil dalam versi Latin. Namun seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh lainnya, tulisan Gerard disensor. Ia dituduh simpatik terhadap Islam
Karyanya hanya diambil ilmu teknisnya matematika, kedokteran, astronomi, namun peasant spiritualnya dihilangkan dari kurikulum gereja. Kini kita sampai pada pertanyaan penting. Apakah nubuatan tentang Nabi Muhammad benar-benar disebut dalam Injil? Jawaban adalah dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Siapa saudara Bani Israel? Mereka adalah Bani Ismail. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ismail, bukan Ishak. Dalam Yohanes 14,16, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah parakletos, yang berarti penghibur atau penolong. Namun, dalam manuskrip kuno, ada perbedaan antara parakletos dan periklitos. Yang terakhir berarti yang terpuji, terjemahan harfiah dari nama Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad. Inilah alasan mengapa Injil Barnabas dengan jelas menyebut Muhammad. Inilah alasan mengapa gereja melarang kitab tersebut. Inilah mengapa rahib jujur yang membaca Injil dalam bahasa Aram dan Ibrani masuk Islam. Namun, apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Generasi mereka telah dibungkam. Banyak dari mereka yang disiksa oleh gereja. Kitab-kitab mereka dibakar. Biara-biara mereka dihancurkan. Bahkan, sejumlah manuskrip penting yang menyebut Muhammad disembunyikan di Vatikan dan hanya bisa diakses dengan izin khusus dari otoritas tertinggi. Sampai hari ini, Perpustakaan Rahasia Vatikan masih menyimpan lebih dari 80.000 dokumen dan manuskrip yang belum pernah diperlihatkan kepada publik. Sejumlah pengkaji yang pernah masuk ke dalamnya menyebut bahwa ada ratusan teks kuno yang menyebut tentang seorang nabi dari timur yang akan menyempurnakan ajaran Yesus. Namun pertanyaannya sekarang, jika Islam adalah kebenaran dan bukti-bukti ini nyata, mengapa masih banyak yang menolak? Jawabannya bukan karena kurangnya bukti, tapi karena kekuasaan, ego, dan kepentingan duniawi. Dan mereka yang sadar akan hal ini, para pengikut Injil sejati, mereka berisiko besar jika bersuara. Mereka yang masuk Islam hari ini pun menghadapi stigma, bahkan ancaman kematian dari lingkungan mereka sendiri. Namun sejarah membuktikan, mereka yang jujur kepada Tuhan tak akan bersembunyi selamanya. Dan kini, kitalah yang memegang lembar-lembar terakhir dari kisah ini. Jika engkau ingin, kita akan terus membuka bagian terdalam dari sejarah ini, sampai pada kesimpulan yang tidak bisa disangkal, bahwa mereka para pengikut Injil yang jujur telah menemukan kebenaran sejati dalam Islam. Dan Islam bukanlah musuh mereka, tapi rumah terakhir dari iman mereka. Satu peristiwa penting yang sangat jarang dibahas terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Seorang utusan dari khalifah dikirim ke wilayah Bizantium untuk menjalin dialog teologisis dengan para rahib dan filsuf Kristen. Misi ini bukan misi perang, tapi misi intelektual. Rombongan utusan ini membawa Al-Quran, tafsir, dan karya-karya ilmuwan Muslim. Mereka berdialog selama berhari-hari dengan para kepala biara dan pengurus gereja. Di antara mereka ada satu rahib tua, penjaga perpustakaan, yang akhirnya memanggil utusan Muslim secara diam-diam dan memperlihatkan sebuah manuskrip kuno dalam bahasa Ibrani, campuran Aram. Di dalamnya tertulis kalimat yang jika berbunyi, akan datang seorang nabi dari padang pasir, dari anak-anak Ismail, ia akan mengalahkan berhala-berhala dan menghidupkan syariat Ibrahim, dan namanya akan disebut Muhammad, dan umatnya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kalimat ini disebut berasal dari sebuah kitab hikmah warisan Yahudi kuno yang tidak masuk dalam kanon resmi Injil. Rahib itu gemetar saat menunjukkan naskah tersebut. Ia berkata, "Kami dilarang membaca ini, tapi aku tahu ini kebenaran. Aku tahu Muhammad adalah nabi itu, tapi aku tak bisa berbicara terbuka. Kalau aku bicara, aku mati." Kisah ini kemudian dicatat oleh utusan Muslim
dan dibawa kembali ke Baghdad. Namun karena sensitifnya peristiwa itu, kisah tersebut hanya dicatat dalam manuskrip-manuskrip internal ilmuwan Muslim. Beberapa versi ringkasnya terekam dalam tulisan Ibnu Hazm, Imam Al-Qurtubi, dan bahkan dalam tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat-ayat tentang ahli kitab. Kita juga harus menengok ke timur jauh, sebuah wilayah yang jarang diasosiasikan dengan sejarah Islam awal, Cina dan Tibet. Pada abad ke-8, Islam sudah sampai di Cina, bukan melalui pedang, tapi lewat pedagang, di antara para pendeta Buddha dan Taois di wilayah barat Cina, khususnya di sekitar Dunhuang dan Lhasa. Ditemukan sejumlah catatan yang sangat mengejutkan. Dalam beberapa manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa Tibet lama, disebutkan adanya seorang nabi dari barat daya yang ajarannya menyucikan langit dari dewa-dewa dan menyeru pada penyembahan satu Tuhan yang tidak berwujud. Beberapa peneliti barat yang menelusuri Dunhuang manuscripts di Gua Mogao menemukan simbol-simbol Islam Evil, termasuk kaligrafi berbentuk tulisan Muhammad dan Allah dalam bentuk awal kufi, berdampingan dengan kutipan filosofi yang menolak dewa-dewa dan menegaskan ketauhidan. Meski manuskrip ini tidak menyebutkan kata Islam secara eksplisit, gaya bahasanya sangat dekat dengan pesan Al-Quran. Apakah ini bukti bahwa ajaran Nabi telah terdengar hingga ke pelosok Tibet? Para ilmuwan Muslim klasik seperti Abu Zaid Al-Balhi dan Al-Masudi menyebut bahwa beberapa pendeta dari India dan Tibet bahkan pernah mengirim utusan ke Baghdad untuk belajar langsung dari ulama-ulama Islam tentang konsep ketuhanan yang satu dan sifat kenabian. Namun, sejarah paling kelam dari penolakan kebenaran datang dari pusat gereja itu sendiri, Vatikan. Perpustakaan Rahasia Vatikan, atau yang kini dikenal sebagai Apostolic Vatican Library, menyimpan lebih dari 80.000 manuskrip dan dokumen yang tidak boleh diakses sembarangan. Beberapa ilmuwan non-Katolik pernah mendapatkan izin terbatas untuk masuk. Di antara mereka seorang peneliti asal Jerman yang kemudian berpindah keyakinan setelah meneliti Injil-Injil Aram dan dokumen-dokumen konsili gereja abad ketiga dan keempat. Peneliti itu yang kemudian dikenal sebagai Abdul Haq mengungkapkan bahwa ia menemukan catatan dari konsili Hippo dan Kartago yang secara eksplisit melarang penggunaan nama Muhammad dalam pengajaran Kristen karena dianggap membahayakan keimanan umat. Mengapa dilarang jika hanya kebohongan? Abdul Haq juga mencatat bahwa di beberapa teks Injil non-kanonik yang ditulis sebelum abad keempat, nama Parakletos diterjemahkan sebagai yang terpuji, bukan penolong. Dalam bahasa Yunani, Periklitos, yang merupakan bentuk literal dari kata Ahmad, ini mengonfirmasi ayat Al-Quran surat Asy-Syaff, ayat 6, bahwa Isa berkata, "Aku membawa kabar gembira tentang seorang Rasul yang datang sesudahku, namanya Ahmad." Dan ini pula sebabnya mengapa gereja hanya mengakui Injil Yohanes versi kanonik, tapi menolak Injil Yohanes versi Aram. Karena yang satu bisa ditafsirkan bebas, yang lain terlalu terang menyebut nubuatan Muhammad, dan kini kita tiba pada titik yang tak bisa dibantah. Bahwa dalam sejarah, ada rahib yang menyebut Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan dalam naskah kuno. Ada pendeta yang menyimpan nama beliau dalam rahasia selama berpuluh tahun karena takut mati. Ada umat Kristen Aryan, Ebion, Nazarin, Koptik, bahkan Tibet yang diam-diam menunggu kedatangan Rasul terakhir. Ada raja seperti Najasyi yang masuk Islam dalam diam dan dimuliakan oleh Nabi. Ada penyusupan torang-toranggen terhadap Injil agar nama Muhammad dihapus. Dan ada penyembunyian sistematis oleh institusi gereja terhadap semua fakta ini. Selama lebih dari 1400 tahun, mereka yang menyembunyikannya, bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu takut terhadap kebenaran yang bisa menghancurkan tatanan palsu yang mereka bangun selama ini. Dan mereka yang menemukannya, baik di masa lampau maupun kini, berhadapan dengan dua pilihan, kebenaran atau keselamatan diri. Sebagian memilih keselamatan, sebagian memilih kebenaran, meski harus mengorbankan nyawa, keluarga, jabatan, bahkan sejarahnya sendiri.
namun merekalah para penjaga cahaya sejati, para pengikut Injil yang akhirnya menemukan Islam bukan sebagai musuh, tapi sebagai rumah terakhir bagi iman yang telah lama mereka jaga. Dan kisah mereka belum selesai, karena masih ada gulungan-gulungan naskah yang belum dibuka. Masih ada biara-biara tua di pegunungan Armenia, gua-gua rahasia di Qumran, dan lorong-lorong bawah tanah perpustakaan Vatikan yang menyimpan halaman terakhir dari bukti paling mencengangkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya nabi bagi Arab, tetapi nabi yang dijanjikan dalam Injil yang sebenarnya. Untuk memahami konspirasi ini, kita harus menelusuri awal mula penyusunan perjanjian baru. Dan siapa aktor utamanya? Nama yang selalu muncul adalah Paulus, seorang Yahudi Farisi yang mengaku mendapatkan wahyu dari Yesus melalui penglihatan. Tapi aneh, ia tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa dalam hidupnya, yang membuat lebih mencurigakan. Paulus adalah orang pertama yang menghapus syariat Taurat, menghapus khitan, membolehkan makan babi, dan mengubah Nabi Isa dari utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Paulus tidak melanjutkan ajaran Isa, tapi justru menghancurkannya dari dalam. Di masa inilah muncul perlawanan dari kelompok Nasrani awal, khususnya kaum Ebion dan Nazarin, yang berpegang teguh pada Injil asli dalam bahasa Ibrani. Mereka tetap mengakui Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Mereka menjalankan hukum Taurat. Mereka menolak doktrin Trinitas. Dan yang paling penting, mereka menantikan datangnya nabi terakhir dari bangsa Arab, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Tapi kelompok ini kemudian ditindas secara brutal mulai dari Konsili Naisya tahun 325 Masehi. Para pengikut Isa sejati ini diburu, kitab mereka dibakar, ajaran mereka disebut sesat. Injil yang menyebut nubuatan tentang Muhammad dihapuskan dari kanon resmi. Salah satu Injil yang dilarang adalah Injil Barnabas, yang secara eksplisit menyebut nama Muhammad dalam beberapa bagiannya. Dalam satu bagiannya tertulis, dan ketika Adam bangun, dia melihat tertulis di atas pintu gerbang surga, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan pada bagian lain, Isa berkata, aku bukan Mesias, tapi Mesias adalah Muhammad yang akan datang setelahku. Injil ini dihapus dari daftar resmi gereja, dianggap apokrif. Bahkan setelah ditemukan ulang di abad ke-16 di perpustakaan pribadi Paus Sixtus V, Injil ini tidak diizinkan beredar luas. Beberapa salinannya hanya bisa ditemukan dalam bentuk terjemahan di luar pengawasan gereja, seperti di Spanyol, Italia, dan Timur Tengah. Mengapa begitu keras disembunyikan? Karena jika Injil Barnabas dibuka ke publik, seluruh struktur doktrin gereja akan runtuh. Yesus bukan Tuhan, ia hanyalah nabi. Trinitas adalah kebohongan, dan nubuatan terakhir bukan tentang Roh Kudus, tapi tentang seorang manusia bernama Muhammad. Kini kita geser ke sisi lain sejarah yang lebih modern, era kolonialisme, dan bagaimana Barat berusaha merusak hubungan Islam dan Injil melalui proyek misi dan distorsi ilmiah. Setelah Islam menyebar ke seluruh dunia dan kaum muslimin menguasai ilmu pengetahuan, para orientalis Eropa mulai menyusup ke dunia Islam. Mereka belajar bahasa Arab, membaca Al-Quran, bahkan berpura-pura menjadi muslim untuk masuk ke dalam struktur sosial Islam. Tapi sebagian dari mereka punya niat berbeda, menghapus kesan bahwa Nabi Muhammad pernah disebut dalam kitab sebelumnya. Salah satu proyek besar adalah penerjemahan Injil ke berbagai bahasa lokal dengan penghapusan atau pengaburan makna dari istilah-istilah penting. Contohnya, kata Ahmad dalam Injil versi Aram dan Yunani kuno diterjemahkan menjadi Parakletos dan kemudian diartikan sebagai Roh Kudus. Istilah anak manusia yang banyak dipakai Isa untuk menggambarkan dirinya yang seharusnya berarti manusia utusan diubah. Tafsirnya menjadi penjelmaan Tuhan. Nubuat Musa tentang seorang nabi dari antara saudara mereka dialihkan maknanya dari bangsa Ismail ke bangsa Israel sendiri. Proyek-proyek ini didanai oleh lembaga-lembaga misi barat dan hasilnya
dimasukkan ke dalam kurikulum misionaris di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah Muslim seperti Afrika, Asia Selatan, dan Indonesia. Tujuannya satu, mencegah umat Kristen jujur menemukan Islam. Namun, yang mengejutkan justru banyak dari para misionaris ini yang akhirnya masuk Islam setelah benar-benar mempelajari Al-Quran dan membandingkannya dengan Injil asli. Sebut saja Jeffrey Lang, Yusuf Estais, dan Gerald Dirks, mantan pendeta yang akhirnya bersyahadat setelah menyadari bahwa Al-Quran adalah kelanjutan dari Injil dan Taurat. Dirks, seorang doktor teologi Harvard, dalam bukunya The Cross and the Crescent, menyebut ajaran Islam tentang ketuhanan dan kenabian lebih mendekati Injil asli daripada doktrin yang diajarkan di gereja modern. Dan sekarang, bagian paling akhir dari tabir sejarah ini menyisakan satu pertanyaan besar. Apa yang disembunyikan Vatikan sampai hari ini? Para peneliti menyebut bahwa perpustakaan rahasia Vatikan menyimpan lebih dari 30 manuskrip Injil versi awal yang tidak sesuai dengan doktrin gereja saat ini. Sebagian ditulis dalam bahasa Ibrani Sabejian Aram, dan sebagian lainnya dalam Koptik Mesir. Di antaranya disebutkan dengan jelas nama Muhammad sebagai nabi akhir zaman, silsilah nabi dari keturunan Ismail sebagai pelanjut ajaran Ibrahim, nubuat Isa bahwa umatnya akan meninggalkannya dan mengikuti orang yang datang sesudahnya dengan firman di lisannya, doa-doa rahib yang memohon agar diizinkan hidup sampai masa munculnya nabi akhir zaman dari Arabia. Semua ini terkunci rapat. Satu-satunya cara mengaksesnya adalah dengan izin paus dan dewan kardinal. Tapi waktu terus berjalan, informasi bocor sedikit demi sedikit, dan semakin banyak orang Kristen jujur yang mulai bertanya, mengapa nama Muhammad tidak disebut dalam Injil? Dan mengapa saat mereka belajar bahasa asli Injil, mereka justru menemukannya? Dan disinilah kesimpulan akhir dari kisah ini mulai membentuk dirinya sendiri. Bukan sebagai propaganda, bukan sebagai indoktrinasi, tapi sebagai keniscayaan sejarah bahwa Islam bukan agama baru, tapi kelanjutan dari tauhid yang dibawa oleh Musa dan Isa. Nabi Muhammad bukan musuh Injil, tapi penyempurna wahyu Tuhan. Para pendeta, rahib, dan pengikut Injil awal yang jujur tidak lari dari Muhammad, tapi datang padanya. Mereka masuk Islam bukan karena terpaksa, tapi karena mengenalinya dalam kitab suci mereka sendiri. Dan meskipun sejarah mencoba menghapus mereka, mereka tetap hidup dalam riwayat, dalam tafsir para ulama, dan dalam keyakinan umat Islam yang sadar bahwa kebenaran tidak pernah bisa dimatikan. Seperti cahaya yang meskipun ditutupi akan terus mencari celah untuk bersinar, ditahan-tahan. Terakhir abad ke-20, terjadi sebuah insiden kecil namun sangat penting di jantung dunia Katolik, Vatikan. Seorang rahib muda asal Eropa Timur yang fasih dalam bahasa Aram dan Ibrani ditugaskan menyalin ulang naskah kuno dari abad kedua yang disimpan dalam ruang bawah tanah perpustakaan rahasia. Ia bekerja di bawah pengawasan ketat. Naskah itu bukan sembarang manuskrip, itu adalah bagian dari Injil versi bahasa Aram yang disebut-sebut sebagai teks yang paling dekat dengan ucapan asli Isa bin Maryam. Apa yang ia temukan di dalamnya mengubah segalanya. Dalam satu halaman yang hampir rusak, ia menemukan kalimat yang ditulis dalam bentuk semi-puisi yang dalam bahasa modern kira-kira berbunyi, akan datang dari arah padang pasir, dari keturunan saudara kami, ia yang jujur, terpercaya, dan tidak menginginkan dunia. Firman akan turun atasnya, dan ia akan mengajar manusia menyembah Tuhan yang esa, dan akan menghancurkan patung-patung dari batu. Rahib muda itu sadar, ini adalah nubuatan langsung tentang Muhammad, namun ia tak bisa bicara. Ia tahu nasib para pendahulunya. Ia mulai mencatat diam-diam isi naskah itu, menyelipkan salinannya di balik pakaian, dan membawanya keluar dari Vatikan. Dalam perjalanannya mencari tahu lebih jauh, ia mempelajari Al-Quran. Ia menemukan kemiripan luar biasa antara gaya bahasa Isa dalam Injil asli dan gaya bahasa Al-Quran.
terutama tentang ketauhidan, perintah ibadah, dan penolakan terhadap kekafiran. Setelah menyelidiki selama lebih dari 2 tahun, ia membuat keputusan paling besar dalam hidupnya. Ia bersyahadat. Nama aslinya tidak pernah diungkap. Ia hanya dikenal dengan nama Abdullah R. dalam laporan-laporan investigasi ilmiah yang bocor ke dunia Islam. Ia tinggal di wilayah Timur Tengah, hidup sederhana, dan menolak tampil di media. Tapi sebelum wafat, ia meninggalkan satu salinan teks yang ditulis ulang dengan tangannya sendiri. Salinan ini kemudian diserahkan kepada Lembaga Kajian Islam di Istanbul, yang hingga kini menyimpannya sebagai bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Peristiwa seperti ini bukan satu-satunya. Di Prancis, seorang imam Katolik bernama Emile Boutet menulis buku kontroversial yang akhirnya dilarang beredar, Muhammad in the Scriptures. Ia menyatakan bahwa penolakan gereja terhadap Muhammad bukan karena kurangnya bukti, tapi karena trauma kekuasaan. Dalam buku itu, ia menyebut dengan gamblang bahwa dalam Injil Yohanes, kata Parakletos seharusnya diterjemahkan sebagai Ahmad, dan bahwa gereja melakukan distorsi besar terhadap istilah ini. Emil akhirnya kehilangan jabatannya sebagai imam, keluar dari gereja, dan kemudian menghilang dari catatan publik. Namun salinan bukunya telah tersebar secara diam-diam di kalangan cendekiawan muslim dan mantan pendeta yang mencari kebenaran, tak hanya di Vatikan dan Eropa. Sebuah biara tua di wilayah Asia Kecil, tepatnya di pegunungan terpencil Anatolia, Turki, menjadi saksi sejarah yang selama ini tidak diketahui dunia. Biara ini diyakini menyimpan gulungan Injil versi Ibrani yang disebut-sebut ditulis oleh pengikut Isa dari kalangan Yahudi yang tidak terpengaruh Paulus dalam salah satu gulungan yang telah diterjemahkan secara internal oleh tim peneliti Muslim. Turki, ditemukan kalimat, "Sesungguhnya kebenaran terakhir akan datang bersama Nabi dari selatan. Ia akan membawa hukum seperti Musa dan akan membersihkan rumah Tuhan dari patung-patung dan suara-suara palsu. Namanya akan dikenal oleh bangsa-bangsa dan dia akan disebut yang terpuji dalam bahasa Ibrani, Muhammad." Penemuan ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi karena tekanan internasional. Namun beberapa cuplikan telah bocor ke komunitas ilmiah Islam. Salah satu peneliti yang mengonfirmasi hal ini adalah Profesor Dr. Salahuddin Arslan, seorang pakar manuskrip kuno di Istanbul. Ia menyebut bahwa apa yang ditemukan dalam gulungan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kebetulan atau rekayasa. Ini adalah warisan sejarah yang otentik, yang selama ini disembunyikan oleh tangan-tangan gereja Romawi. Kini kita sampai pada lembar akhir, lembar yang menyingkap pertanyaan terbesar. Mengapa umat Kristen tidak diberi akses untuk membaca Injil versi asli? Jawabannya menyakitkan, karena gereja tahu jika umatnya membaca Injil versi asli, mereka akan menemukan Muhammad bukan sebagai musuh, bukan sebagai nabi palsu, tetapi sebagai kebenaran yang telah dijanjikan oleh Isa bin Maryam sendiri. Islam bukan datang untuk merusak Injil, tapi menyempurnakannya. Al-Quran bukan bersaing dengan kitab sebelumnya, tapi mengganti dan membersihkan apa yang telah diselewengkan. Dan Nabi Muhammad bukan pendiri agama baru, tapi penutup mata rantai kenabian yang telah dimulai oleh Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Mereka yang jujur kepada Injil telah menemukan Islam. Mereka tidak pernah merasa mengkhianati Isa. Justru mereka merasa mengikuti Isa sampai akhir, ke titik di mana Isa sendiri berkata, "Aku akan pergi dan akan datang kepadamu seorang setelahku yang akan mengajarkan segala kebenaran." Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi semua yang didengarnya itu yang akan ia katakan. Ini adalah deskripsi sempurna tentang wahyu kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Dan dia tidak berkata menurut hawa nafsunya. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dan sekarang semua lembar telah dibuka, semua kunci telah dicocokkan, semua tanda telah ditunjukkan. Kini keputusan ada pada mereka yang membacanya. Apakah akan menutup mata dan meneruskan kebohongan yang diwariskan selama ribuan tahun, atau berani membuka hati dan mengakui bahwa para pengikut Injil sejati
telah lebih dulu menunjukkan jalannya, bahwa mereka para rahib, pendeta, raja, ilmuwan, dan pencari kebenaran telah lebih dahulu bersyahadat dalam diam, dalam darah, dan dalam air mata. Karena mereka tahu inilah kebenaran yang sejati, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah mereka tunggu selama ini. Kita lihat ke abad ke-21. Di tengah dunia modern yang diselimuti oleh sains, teknologi, dan sekularisme, kebangkitan spiritual sedang terjadi secara diam-diam. Setiap tahun, ribuan orang dari latar belakang Kristen memeluk Islam, bukan karena tekanan, bukan karena uang, tapi karena satu hal. Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca Injil asli dalam bahasa Ibrani dan Aram. Mereka membaca dokumen sejarah yang tak diberi ruang di mimbar-mimbar gereja, dan mereka mulai menyadari Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Ia selalu merujuk pada Bapa, bukan untuk disembah, tetapi sebagai Yang Maha Esa. Ia tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bahkan istilah itu baru diformalkan lebih dari 300 tahun setelahnya oleh Konsili Nisia, dan yang paling mencolok, Yesus berkali-kali berkata, akan datang seorang setelahnya, seorang nabi, seorang yang akan menyempurnakan ajaran, seorang sifat Muhammad. Lihat saja data statistik. Di Eropa dan Amerika, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat, dan sebagian besar mu'alaf adalah wanita Kristen. Karena ketika mereka mulai mempertanyakan keimanan dan mencari jawaban dalam Injil asli, mereka menemukan Islam lebih masuk akal. Yusuf Estes, mantan pendeta senior asal Texas, memeluk Islam setelah debat teologisis dengan seorang Muslim yang sangat sederhana. Ia menyadari bahwa logika Trinitas tidak bisa dipertahankan. Ia berkata, saya mencoba membela agama saya, tapi akhirnya saya sendiri yang membongkarnya. Gerald Dirks, mantan pendeta lulusan Harvard Divinity School, menghabiskan separuh hidupnya sebagai pembela Injil. Namun, setelah mengkaji Injil dalam bahasa Ibrani dan membandingkannya dengan Al-Quran, ia berkata, saya tidak merasa meninggalkan Yesus ketika saya memeluk Islam. Justru saya merasa baru sekarang saya mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya. Lauren Booth, ipar mendiang Tony Blair, masuk Islam setelah mengalami krisis spiritual. Ia membaca Al-Quran, dan air matanya mengalir ketika membaca surat Maryam. Ia mengakui bahwa gambaran tentang Isa dalam Islam lebih masuk akal, dan lebih menghormati beliau sebagai utusan Tuhan. Dan ini hanya segelintir nama. Di balik itu, ada ribuan lainnya. Mereka bukan orang bodoh, mereka bukan korban propaganda. Mereka adalah akademisi, teolog, dosen, ilmuwan, bahkan mantan pendeta. Mereka memilih Islam karena mengenali kebenaran yang telah disebutkan dalam kitab mereka sendiri. Tapi mereka tidak mudah. Sebagian kehilangan pekerjaan, sebagian diusir keluarga, sebagian bahkan harus hidup dalam pelarian. Kenapa? Karena seperti yang dialami oleh Warakah bin Naufal, Najasyi, dan para rahib jujur di masa lalu, kebenaran seringkali datang dengan harga mahal, dan sejarah kembali berulang. Gereja-gereja modern, institusi misionaris, bahkan negara-negara sekuler yang mengaku menjunjung kebebasan beragama, justru paling keras membungkam suara para mu'alaf dari kalangan Kristen. Video mereka diblokir, buku mereka ditarik, wawancara mereka tidak ditayangkan, nama mereka dicoret dari sejarah gereja. Satu-satunya tempat di mana kebenaran mereka bisa hidup adalah di antara umat Islam yang sadar bahwa Islam adalah warisan para nabi, bukan sekadar agama baru. Kini kita harus menyadari satu hal yang sangat penting. Semua yang telah dibahas tentang rahib Aram dan Ibrani yang menyebut nama Muhammad dalam manuskrip Injil Barnabas yang dengan jelas menyebut Muhammad sebagai nabi akhir zaman, gulungan laut mati yang menyimpan tanda-tanda kenabian rahasia, perpustakaan Vatikan yang menyimpan naskah-naskah yang tidak sesuai doktrin resmi para mu'alaf dari kalangan pendeta dan akademisi Kristen yang akhirnya menemukan Islam. Semuanya adalah bagian dari satu kisah besar yang saling terhubung, dan benang merahnya adalah satu, kebenaran tentang Nabi Muhammad telah disebut dalam kitab-kitab sebelumnya.
dan umat yang jujur akan menemukannya jika mereka benar-benar mencari di akhir zaman ini. Ketika banyak orang kehilangan arah dan agama dianggap sebagai beban, justru Islam kembali bersinar, bukan karena paksaan atau kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan kebenaran itu sendiri ribuan tahun silam. Isa bin Maryam berkata, "Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8,32. Dan hari ini, banyak dari mereka yang akhirnya menemukan kemerdekaan itu dalam Islam. Mereka adalah pengikut Injil sejati yang tidak tertipu oleh gemerlap kekuasaan gereja, yang tidak membutakan diri dari kebohongan Trinitas, yang tidak menyerahkan logikanya pada dogma yang dipaksakan. Mereka membaca, mereka berpikir, dan mereka bersyahadat. Kini, bagian sejarah ini telah terbuka untukmu. Bagian yang tidak akan engkau temukan dalam buku pelajaran sekolah. Bagian yang disensor dari mimbar gereja. Bagian yang disimpan rapat-rapat di ruang bawah tanah Vatikan. Tapi lembaran itu kini telah berada di tanganmu. Dan satu pertanyaan terakhir pun muncul, akankah engkau diam saat kebenaran yang sama telah berada di depan matamu? Dan bila engkau memilih untuk bersuara, maka ketahuilah engkau tidak sendiri. Karena para pengikut Injil sejati telah mendahuluimu, dan kini mereka bersama Islam, bersama Nabi Muhammad, bersama kebenaran yang tak lagi bisa disangkal. Kisah ini bukan sekadar serpihan sejarah, ia adalah kesaksian hidup dari perjalanan panjang manusia mencari kebenaran. Bukan sekadar perdebatan teologi, tapi pergulatan nurani antara wahyu dan kekuasaan, antara iman yang tulus dan sistem yang menindas. Kita telah membuka lembar demi lembar yang selama ini dikunci rapat oleh tenggen-tenggen yang takut pada cahaya. Kita telah menyusuri jejak para rahib, pendeta, dan pencari kebenaran yang rela menukar kenyamanan dunia demi kebenaran yang menyala di hati. Mereka datang dari biara, dari gereja, dari gunung-gunung sunyi, bahkan dari balik tembok perpustakaan rahasia. Dan semua membawa pesan yang sama, bahwa Nabi Muhammad bukan asing bagi mereka, bahwa Islam bukan musuh Yesus, tapi cahaya yang menyambung ajaran Isa bin Maryam, bahwa Al-Quran bukan kitab tandingan, tapi kitab penyempurna, bahwa Islam bukan agama baru, tapi warisan asli dari Ibrahim, Musa, dan Isa yang dibersihkan dari tangan-tangan penyimpang. Kini, kebenaran itu telah terbuka. Kita telah saksikan bagaimana Injil yang asli menyebut nama Ahmad, bagaimana para ilmuwan Kristen jujur bersyahadat setelah menyelidiki teks kuno, bagaimana para mu'alaf dari dalam gereja justru menemukan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, karena mereka akhirnya kembali ke rumah iman yang sejati. Kini bukan lagi soal doktrin, bukan lagi soal kebiasaan, tapi soal kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Inilah kalimat yang telah menggetarkan hati para pencari Injil sejati. Inilah kalimat yang telah dibawa oleh semua nabi. Dan inilah kalimat yang akan terus hidup, meski seluruh dunia mencoba memadamkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 8,9. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walau orang-orang kafir membencinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Dia memenangkannya atas semua agama, walaupun orang musyrik membencinya. Kebenaran ini telah sampai padamu. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Kau simpan sebagai catatan sejarah, atau akan kau lanjutkan jejak mereka para pencari kebenaran yang telah memilih Islam sebagai jawaban terakhir? Pilihan itu kini bukan lagi tanggung jawab sejarah, tapi tanggung jawab hati. Semoga narasi ini bisa nambah wawasan kita dan menambah kuat iman dan takwa kita kepada para nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.